tinggi. Berikutnya, sesuai pasal 2A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, biaya keluar bertujuan antara lain untuk menjaga ketersediaan suplai di dalam negeri dan atau menstabilkan harga komoditas. Penerapan BK memperhatikan kebijakan pengembangan komoditas dari kementerian lembaga pembina sektor. Selain itu, penerapan BK juga memperkuat ruang fiskal APBN. Saat ini, BK diterapkan pada komoditas mineral maupun non-mineral. Di tahun 2024, penerimaan BK sebesar 20,9 triliun rupiah atau sekitar 0,73% dari total pendapatan negara. Penerimaan BK mayoritas sebesar 76,7% berasal dari komoditas non-mineral terutama CPO. Penerimaan BK atas produk mineral terutama berasal dari tembaga. Penerimaan BK dipengaruhi oleh volume produksi komoditas, kebijakan tarif BK, dan terutama harga komoditas. Berikutnya, di tahun 2026, upaya optimalisasi penerimaan sektor minerba menghadapi beberapa tantangan, seperti fluktuasi harga komoditas, inisiatif transisi energi hijau dan iklim, serta kebutuhan menjaga konsistensi penerimaan negara. Penguatan pengawasan juga menjadi kunci, termasuk melalui integrasi data dalam Simbara dan optimalisasi penagihan. Menjawab tantangan tersebut, pemerintah akan memanfaatkan berbagai instrumen fiskal yang relevan, seperti penerapan bea keluar atas ekspor emas dan batu bara untuk mendukung terpenuhinya pasokan bahan baku dalam negeri, mendorong hilirisasi, memperkuat tata kelola pengawasan, dan meningkatkan penerimaan negara. Berikutnya, pembahasan kali ini ditujukan untuk menindaklanjuti pembahasan dalam RDP dengan Dirjen SEF pada tanggal 17 November tahun 2025. Dalam pembahasan sebelumnya, bea keluar emas diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui hilirisasi, mendukung terpenuhinya kebutuhan emas dalam ekosistem bullion bank, optimalisasi pengawasan tata kelola transaksi emas, dan optimalisasi penerimaan negara. Sedangkan kebijakan bea keluar batubara diarahkan untuk mendorong hilirisasi dan dekarbonisasi batubara serta meningkatkan penerimaan negara. Berikutnya, pimpinan dan anggota Komisi 11 yang saya hormati, Indonesia merupakan negara dengan cadangan emas terbesar keempat di dunia. Namun, cadangan biji emas menunjukkan tren menurun. Pada saat yang sama, harga emas global menunjukkan tren meningkat tajam mencapai $4.076,6 per ons pada bulan November tahun 2025. Sejalan dengan prioritas pengembangan ekosistem bullion bank Indonesia, kebutuhan pasokan emas di domestik meningkat. Oleh karena itu, diperlukan instrumen kebijakan bea keluar untuk mendukung ketersediaan suplai emas di Indonesia. Berikutnya, sesuai dengan pasal 2A Undang-Undang Kepabeanan, kebijakan bea keluar digunakan dengan tujuan 1. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, 2. Melindungi kelestarian sumber daya alam, 3. Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas ekspor tertentu di pasar internasional, dan yang keempat, menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri. Tentunya juga agar dapat mengoptimalkan penerimaan negara. Agar hilirisasi berjalan lebih efektif, kebijakan bea keluar emas dirancang dengan prinsip bahwa tarif produk hulu ditetapkan lebih tinggi dibandingkan produk hilir.